Pernah gak sih teman-teman itu ngerasa kalau bahwasannya generasi muda merupakan generasi yang dimana kita sedang marak-maraknya untuk mencoba-mencoba hal-hal baru. Generasi yang sering mencoba hal-hal baru ataupun ekspor hal yang sebelumnya belum pernah ia lakukan. Nah pada hari ini nih tentunya kita akan banyak sekali membahas tentang dunia yang baru bagi generasi muda, salah satunya nanti ada yang judulnya narkoba. Nah tentunya seiring berkembangnya zaman tentunya ancaman-ancaman ini semakin banyak. Salah satunya yaitu narkoba. Dimana seperti yang kita ketahui narkoba itu sampai detik ini masih banyak sekali yang mengkonsumsi. Baik dari kalangan anak-anak, remaja maupun orang tua. Tapi yang mengkhawatirkan itu adalah remaja. Dimana ia sebagai agen perubahan, sebagai generasi penerus bangsa, tetapi apa yang terjadi manakala generasi muda ini mengkonsumsi narkoba hingga detik ini. Nah biasanya nih remaja ini tuh timbul dari rasa penasaran atau sekedar coba-coba. Nah makanya dari itu jangan coba-coba ya Dek ya, jangan. Lebih baik nyoba hal yang lebih positif aja, jangan nyoba-nyoba hal yang negatif. Nah siang hari ini tentunya sebelum aku masuk ke materinya, mesti banyak teman-teman yang belum tahu tentang podcast hari ini ya. Nah, tapi podcast hari ini tuh kita bukan untuk nakut-nakutin, tetapi untuk memberikan gambaran bahwasannya narkoba ini memiliki efek atau dampak yang berkelanjutan yang tentunya kita tidak kita rasakan di saat ini, tetapi kita rasakan di kemudian hari. Nah, pada siang hari ini kembali lagi bersama kita di podcast Bisik kali ini kita bakal ngobrol santai, jujur dan apa adanya tentang kenapa sih narkoba menjadi ancaman yang serius bagi generasi muda. Oh iya, namun sebelum itu ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Nah maka dari itu izinkan aku memperkenalkan diri. Perkenalkan nama aku Ilyas Maulana Putra selaku host dari kegiatan podcast siang hari ini. Semoga podcast obrolan kita siang hari ini membawa untuk kita itu menjadi generasi yang akan sadar bahwasannya mengkonsumsi narkoba itu sangat tidak dianjurkan gitu. Nah ngomongin soal narkoba tentunya tidak bisa kita bahas secara sendirian. Kita butuh seorang ahlinya yang dulunya pernah mendalami dunia cara pencegahan narkoba seperti apa. Di podcast Bisik kali ini kita kedatangan tamu spesial. Selamat datang di podcast Bisik. Bincang asik bersama Himpunan Mahasiswa Manajemen. Langsung saja kita sambut Duta Anti Narkoba Kabupaten Jepara tahun 2023. Nah, Halo Kak Elias. Selamat datang. Halo Kak, selamat datang di podcast Bisik. Selamat siang tentunya. Gimana nih Kak perjalanannya dalam ke kampus? Boleh luar biasa. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk kesempatan yang luar biasa. Hostnya keren gak teman-teman? Keren ya. Hari ini sih cuaca cukup cerah ya. Betul. Dan keadaan juga alhamdulillah baik. Semoga kita semuanya diberikan kesehatan gitu Kak. Oke, nah karena tadi narasumber kita sudah menjelaskan apa ya perjalanannya kan gak afdol nih kalau semama narasumber itu penonton ya maksudnya Oh iya penonton itu betul. nggak mengetahui siapa sih narasumber kita hari ini. Nah boleh dong Kak perkenalan secara singkat. Mungkin dulu awalnya Siap. mencoba untuk apa ya menjadi duta anti narkoba ini apa yang terpikirkan seperti itu. Boleh. Di sini saya izin bercerita gitu ya Kak. Boleh. Jadi di Kabupaten Jepara itu ada namanya forum yang mana forum tersebut menyelenggarakan event Duta Anti Narkoba. Saat itu saya itu masih kelas 10. Kelas 10 itu otomatis kalau secara umum ya Kak, ketika kita melaksanakan kegiatan, ketika kita mendaftar sesuatu, itu pasti karena ada dorongan dari orang lain. Nah betul sekali. Dorongan dari bapak ibu guru, dorongan dari kakak tingkat dan sebagainya. Sehingga yuk Tia maju. Saat itu saya hanya berpikir duta anti narkoba. Berarti orang mana yang mendaftar event tersebut artinya tidak mengonsumsi narkoba. Betul. Terus saya kan juga gak pernah tuh mengonsumsi narkoba. Oke saya daftar. Sependek pengetahuan saya saat itu seperti itu aja. Hingga akhirnya saya mendaftar, saya mendalami, saya mengikuti berbagai macam tes dan juga seleksinya. Dari situ saya paham Kak, bahwa duta anti narkoba ini dibentuk itu kan khususnya untuk pelajar ya. Sehingga fokus kita itu bukan berarti kalau ada orang yang mengonsumsi narkoba gimana nih caranya, gimana itu tetap dipelajari.
Tapi fokus kita adalah bagaimana kita untuk mengantisipasi para remaja untuk terjun bebas di dalam narkoba tersebut. Dan juga bagaimana sih cara untuk remaja itu mengalihkan permasalahannya dia dengan kegiatan yang produktif Oke, gitu. mengalihkan kegiatannya Betul. dengan produktif dan mungkin dengan kegiatan yang positif gitu Betul ya. sekali, Karena betul betul betul. seperti kita lihat banyak sekali forum-forum yang berdiri yang gunanya untuk kita itu menyumbangkan idenya gitu ya. Betul Betul sekali, betul. sekali. Nah, saat ini kan kakak dikenal sebagai mahasiswa aktif nih di Universitas BPD yang saat ini Iya. semester berapa kak kalau boleh tahu? Saya kebetulan baru semester 1 Kak. Oke, semester 1 masih maba ya Kak, Iya, betul banget. Tentunya semangatnya masih membara-bara ya. masih sekali, masih semangat Oke, Kak. masih semangat. Bahkan siang hari ini panasnya cuaca Semarang Iya, tidak menghalangi betul. seorang Tia untuk apa ya tidak menyampaikan secara gimana ya biar nggak lesu gitu ya Betul tetap betul. harus Kita semangat. harus memberikan energi semangat kepada teman-teman semua. Betul sekali. Nah, Oke. sekaligus Duta Anti Narkoba Kabupaten Jepara tahun Iya, 2023. 23. Nah, apa sih Kak yang bikin Kakak itu tertarik terlibat aktif di dalam kegiatan ini? Karena kan seperti yang kita tahu bahwasanya kadang kan ada tuh teman-teman sebaya kita yang ketika Iya, kita ajak itu dia menolak, ah apa sih aku nggak mau karena nanti takut nanti justru malah dijauhin atau apa. iya Nah, betul betul. kalau Kak Tia ini justru malah tergerak nih untuk, oh aku harus ini. Nah apa sih Kak dari kakak sendiri yang Baik, memotivasi? sebetulnya untuk kita menjadi seseorang yang entah dalam kutip sebagai duta, sebagai agen perubahan, sebagai pelopor dan sebagainya itu ada resikonya ya. Resikonya bisa dibilang nanti kita dalam kutip sok bersih, sok suci, Oke. atau orang yang paling benar dan sebagainya. Nah dari hal-hal tersebut saya mengambil kesimpulan bahwa ketika saya mengikuti kegiatan ini, saya tidak boleh menggunakan titel saya itu sebagai jabatan yang menganggap orang yang di bawah saya itu salah. Oke. Jadi ketika semasa dulu saya itu menjabat duta anti narkoba, itu justru malah membuka pemikiran saya, membuka hati saya untuk berkenalan dengan orang banyak sekali. Mungkin Kak Ilis juga pernah ya dalam SLTA dulu punya temen yang bisa dibilang dalam kutip itu nakal. Ya pasti. Dan ketika seorang yang mungkin kita anggap orangnya pinter, kita anggap orangnya itu paling bersih atau dalam kutip duta lah. Betul. Itu gak akan mungkin berteman dengan orang nakal itu. Betul. Betul Karena sekali. aku gak selevel sama dia, masa nanti pergaulanku diracuni oleh mereka. Tapi tujuan saya saat itu malah berbeda. Tujuan saya saat itu gimana caranya karena SMK saya itu memang di pelosok pelosok banget ya teman-teman di Jepara bagian nggak sangat jauh sekali di kota. Dan teman saya itu karena memang kita di desa, kita jauh dari kota, jauh dari sosialisasi dan sebagainya, banyak dari mereka yang sudah mulai kalau misal sekolah ya bolos, kalau semisal tidak ada pelajaran, kalau bahasa dulu itu ngerokok yang ngeteng gitu. Maaf ya. Oke 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 Iya. iya. Nah, dari situ saya tuh mencoba untuk mendekati mereka. Mendekati itu dalam artian karena saya perempuan ya, bukan mendekati perasaan tuh enggak ya. Iya. Tapi lebih tahu, lebih tepat gimana sih kok mereka tuh bisa punya kepikiran sampai ke sana dan sebagainya. Betul. Hingga akhirnya saya berhasil membuka obrolan dengan mereka, saya membuka diskusi yang sangat terbuka dengan mereka. Jadi saya dengan mereka tuh nggak ada batasan. Meskipun saat itu mereka tuh bilang gini sama saya, kok kamu nggak malu toh ya berteman sama saya? Dalam kutip kan dulu mungkin saya ketua OSIS dan mereka itu orang yang dibenci oleh pembina OSIS, Oke guru-guru oke seperti oke. itu. Iya. Terus dari situ lah kamu ngapain tuh gak masuk sekolah dan lain sebagainya tak tanyain. Aku tanya lebih dalam-dalam. Dan ternyata orang-orang yang seperti itu tuh aslinya mereka hanya butuh kenyamanan. Mereka tuh mengalihkan permasalahannya dia dengan hal-hal yang seperti itu. Oleh karena itu, oke, berarti tujuan saya untuk menjadi duta itu saya diamanahkan untuk mencari tahu apa sih sebenarnya yang mereka itu rasakan sehingga nanti apa yang saya punya atau apa yang bisa saya lakukan saya bisa membantu mereka gitu. Wih, keren banget. Iya. Wah, ini penjelasannya udah sangat berbobot gitu ya, Kak. Dimana memang remaja itu pastinya Betul. butuh ruang ya, Kak, Iya. ruang untuk bercerita. Terkadang dengan dia kehilangan perannya dalam mencari apa ya, kan kadang tuh ada, Kak. Sekarang tuh remaja itu trendingnya kayak, aku kayak berasal dari keluarga yang Iya betul ya betul itu betul jadi betul. kayak dia nggak merasa dia nggak punya tempat Tempat bercerita. betul. Akhirnya dia melampiaskan dengan kegiatan-kegiatan yang
negatif Iya, seperti itu. Nah, luar biasa. tentunya pemirsa itu peran kita sebagai generasi muda untuk bagaimana, karena kan kita sama-sama Gen Z tentunya sama-sama Iya, mengetahui nih tips dan betul. tip apa yang kiranya tuh sesama Gen Z ini suka. Nah, tentunya sebagai image duta anti narkoba nih Kak, karena sering dianggap serius dan kaku, kan kadang orang lihat itu kan kalau duta itu kan biasanya kaku ya. Itu kayak Iya, kakaknya kalau diajak ini kok kayak kaku ya, nggak bisa terbuka gitu. Tapi tadi dari penjelasannya Tia bahwasanya Tia ini justru malah mendekatkan kepada mereka. Jadi tidak ibaratnya tidak ada batasan iya gitu ya. tidak membatasi. Betul. Nah, tapi menurut kamu nih seberapa penting cara penyampaian pesan anti narkoba ini supaya mereka itu sadar, karena ketika kita menyampaikan satu kali atau dua kali itu mungkin belum terlalu efektif untuk mereka. Nah, mungkin kamu ada caranya tersendiri bagaimana aku harus menyampaikan ini tuh biar mereka apa ya merasanya ini waktu yang tepat untuk aku tidak mengkonsumsi narkoba karena ada Oke yang betul, membimbing. siap. Jadi gini teman-teman, sebetulnya ilmu yang paling penting dimiliki oleh semua hal ya, bukan hanya seorang duta, mungkin rehabilitas ataupun orang-orang yang dalam artian mereka psikolog dan lain sebagainya, itu adalah pendekatan. Ketika dia punya ilmu cara mendekati orang, bagaimana cara dia itu tidak menyudutkan. Karena orang yang mengonsumsi ataupun menyalahgunakan narkoba itu kan bisa dibilang mereka punya tekanan batin atau kita nggak tahu nih dia punya alasan apa untuk melakukan hal negatif tersebut ya. Betul. Dan ketika kita kok langsung menyodong, kamu itu kenapa pakai narkoba? Wah, saya yakin di situ mereka merasa dipojokkan, mereka merasa apa ya? Marah lah, Betul, emosinya dia betul. akan muncul. Oleh karena itu, saya mempunyai apa ya? Untuk gimana caranya untuk mendekati seseorang tanpa membuat dia disudutkan, tanpa membuat mereka itu merasa tersinggung, dan hal-hal seperti itu adalah dengan cara ngobrol. Saya orangnya Oke. suka ngobrol Kak Ilyas. Iya betul. Ini Iya. dilihat dari awal perkenalan ini sudah kelihatan kalau Kak Tia ini memang Oke. benar-benar orang yang suka berbicara gitu ya. Dan juga Yeping-yeping tentunya tipis ya. iya karena kalau dengan kita Iya. beryaping itu kadang bikin kita juga bahagia Iya, gitu. betul. Karena eh, mungkin banyak yang dari orang yang mengonsumsi narkoba ini kan laki-laki ya. Betul. Dan laki-laki itu bisa dibilang juga kalau ada pepatah Gen Z itu namanya lelaki nggak bercerita. Oke. Iya nggak Kak Betul, Ilyas? betul. Betul. Betul sekali. Terus kalau saya lihat juga kan karena saya memang posisinya sebagai pelajar dan pelajar itu kan mungkin yang digunakan saat ini tuh bukan yang narkotika jenis golongan tinggi ya. Oke. Hal sederhananya adalah rokok. Rokok itu kan zat oke. adiktif lainnya gitu ya yang mungkin bisa membuat kecanduan dan lain sebagainya. Nah hal-hal orang lain kenapa kok bisa sampai merokok itu kan karena mereka butuh ketenangan, mereka butuh Oke. hal-hal yang bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi. Dan ketika kamu mencoba untuk mengajak ngobrol mereka, itu mereka aslinya melakukan hal itu tuh karena ada sebab. Aku yakin. Karena ya Kak Ella merokok enggak ya? Alhamdulillahnya tidak. Nah, Oke. terus kalau semisal ada orang lihat lagi merenung, lagi di pojokan, terus sambil merokok. Nah, coba kamu deketin, coba kamu tanya. Gimana kabarnya hari ini gimana, ada apa, dan lain sebagainya. Mungkin pas pertama mereka bilang aman, baik-baik aja. Iya. Tapi semakin dekat, semakin pendekatan kita itu nyampe ke dia akan cerita. Dia akan bilang, aku tuh sebetulnya lagi ada masalah ini dan sebagainya. Jadi, jangan sampai ketika kita membuka obrolan itu justru malah menyudutkan mereka. Jangan sampai apa yang kita ucapkan itu justru kayak menambah beban. Atau kalau orang bilang tuh juga, orang kan takut cerita karena takut justru malah adu nasib gitu Nah, ya. betul sekali karena Iya. kejadiannya sering kali ya ketika Iya, kita curhat loh kok betul. malah adu nasib ini. Nah, gitu. jadinya kayak males aja gitu Iya, saya betul, cerita, betul. mending saya diem aja. Heeh, Jadi betul. harus pinter-pinter bagaimana cara kita menanggapi. Karena orang itu kan kadang ada yang cukup ceritanya hanya kita dengarkan aja. Betul. Ada yang memang butuh kita arahkan. Jangan sampai mereka cerita terus kita itu mah gak seberapa. Jangan sampai hal itu Iya, terjadi. betul. Gitu. Karena justru malah itu nanti menimbulkan Betul. dia itu lebih terpojokkan lagi ya. Iya, Oke, betul. Nah, itu tentunya penting sekali buat kita untuk menjaga, intinya menjaga perasaan sesama gitu Iya, ya Tia, betul, ya, betul, mungkin lebih betul, tepatnya.
dengan kita tidak berbicara mungkin Betul. tidak melontarkan kata Iya. yang memang tidak semestinya kita ucapkan karena kan kita tidak tahu ketika kita sedang bertemu orang Betul. tersebut sedang masalah apa yang sedang ia hadapi karena seperti yang Betul. dikatakan Tia, cowok itu tidak bercerita teman-teman. Aduh, Kak Elias bercerita kan tapi Bercerita harus bercerita. loh, gak boleh Iya, dipendam. betul. Terkadang Oke. kalau nggak pengen memang lagi pengen nyantai terkadang ke laut. Gitu. Aduh, sambil menikmati ombaknya iya, gitu ya. betul. Kak Kian kalau juga. Kalau saya lebih ke suka alam juga. Oh, suka Betul. alam. Teman-teman suka Oke, apa oke. nih? Ya, iya harusnya teman-teman biasanya sih kalau sekarang aku lihat tren-trennya anak muda itu gunung sih Kak. Oh, gunung gitu ya. Iya, karena Kalau buat menenangkan diri gitu. kalau kita itu kan suka alam, suka gunung. Betul. Intinya kita pulang ke tempat yang mana ketika kita pulang itu bisa meredakan beban-beban kita gitu ya Kak Ilyas. Iya, betul sekali. Tapi ada juga Kak, orang itu justru kalau mengunjungi tempat yang ia sukai masalahnya Betul. bisa hilang itu bukan alam. Tapi apa tuh Kak Ilyas? Ketemu sama dia. Aduh, Dianya tuh siapa tuh? aduh, mantan atau gebetannya? HTS. Oh, HTS, aduh. Nah, ini Bahaya. gak apa-apa. Oke, yes, selingan ya, teman-teman. Iya, selingan. Jadi biar kita tuh podcast hari ini gak kaku-kaku gitu ya pemirsa. Betul, enjoy. Nah, jadi itu bisa aku simpulin nih dari pernyataan Kak Tia tadi. Pesan anti narkoba itu bukan cuma soal larangan, tetapi juga bagaimana cara kita itu membangun kepedulian antar sesama. Cara kita menjadi remaja yang berdampak. Karena Betul. siapa sih yang gak mau jadi remaja yang berdampak buat remaja Betul, sebaya betul, kan betul. gitu. Nah, selain itu nih Kak, kalau melihat pengalaman Kakak yang cukup dengan isu ini, karena selama menjabat itu kalau boleh tahu berapa tahun Kak? Kalau di Jepara sendiri itu jabatannya 1 tahun. Oke. Tapi seorang duta itu kan 1 tahun menjabat selamanya mengabdi gitu ya teman-teman. Masya Allah, selamanya mengabdi. Berarti ini sampai nanti Iya, ya, kita harus oke. tetap aware kepada permasalahan isu-isu bukan hanya di Jepara ya, Oke. di seluruhnya lah. Iya, betul. Gitu. Nah, tentunya aku tuh jadi penasaran nih Kak. Sebenarnya seberapa serius sih ancaman narkoba buat generasi muda? Karena seperti yang kita ketahui bahwasanya baru sekali, Iya. bolehlah besok coba lagi gitu. Nah, padahal secara nggak langsung itu mereka sedang, kalau orang bilang itu sedang merusak dirinya sendiri. Iya, Tetapi betul. memang jangkanya itu memang bukan sekarang yang kita rasakan, tetapi jauh-jauh hari. Nah, sebagai duta anti narkoba, kira-kira tuh apa sih dampak yang bakal dikonsumsi ketika remaja itu sering mengkonsumsi dan mungkin dampak efek kedepannya, karena apalagi kalau yang mengkonsumsi cowok. Kan Iya. kalau cowok itu kan nanti jadi kepala rumah tangga di mana nanti dia beristri, tentunya apakah itu bisa nanti membawa pengaruh buruk kepada Iya, keluarganya? betul. Gimana? Jadi gini Kak Ilyas, orang itu kan digadang-gadang di tahun 2045 kita sebagai usia yang mungkin saat ini saya 19 tahun, Kak Ilyas juga. Betul, 19 tahun. Nah, beberapa tahun ke depan kita akan digadang-gadang menjadi generasi emas. Generasi Yang emas, artinya betul. kita akan menggantikan orang-orang yang saat ini mungkin lagi duduk di pemerintahan, lagi duduk di legislatif yang lain sebagainya. Betul. Kita yang nanti akan menggantikan gitu kan. Oleh karena itu gimana sih caranya mempersiapkan sehingga bisa dijauhkan dari hal-hal yang negatif, kayak contohnya adalah narkoba. Sebetulnya narkoba itu kan sesuatu pengobatan yang memang diperbolehkan apabila sesuai dengan dosisnya. Oleh karena itu ada namanya bukan narkobanya ini yang bahaya, tapi penyalahgunaan narkoba. Betul kan? Iya, betul sekali. Dan narkoba itu kan ada banyak ya, ada narkotika, psikotropika dan juga zat adiktif lainnya. Iya, betul. Terus dampaknya tuh apa sih? Dampaknya tuh bukan hanya fisik teman-teman. Ada banyak, ada fisik, mental dan juga sosial pastinya. Kalau fisik, orang yang mungkin sedari remaja itu sudah mengkonsumsi, ketika entah dia berhenti atau dia mengonsumsi terus menerus, tubuhnya tuh akan tergerus, akan terkeropos gitu loh Kak. Iya, paham. Karena itu kan zat tinggi ya. Iya, betul Ketika sekali. dia konsumsi terus menerus dengan dosis yang itu sangat over sekali, dampaknya akan ke tubuh. Yang kedua adalah terkait dengan mental psikisnya mereka. Nah, oke. Orang yang menggunakan narkoba ataupun menggunakan hal-hal yang terlarang lainnya itu rentan akan emosional. Oke. Dia itu gampang tersinggung. Gampang Ketika emosi. nanti dia mempunyai rumah tangga gitu Iya, ya. betul. Terus dia tidak mendapatkan sesuatu hal, aku yakin KDRT itu akan terjadi. Oke. Itulah mengapa mungkin ada banyak sekali berita-berita
kekerasan dalam rumah tangga dan ternyata suami tersebut atau pelaku tersebut ialah sedang dalam kutip positif narkoba. Itu secara mental karena dia mentalnya itu gampang sekali tersinggung. Yang ketiga adalah perihal ekonomi dan juga sosial. Oke. Tahu sendiri kan kalau misal narkoba itu harganya bukan hanya 1.000, 2.000, Iya, 10.000, betul 20.000. Dan ketika dia sudah dalam kutip kecanduan kita akan memberhentikan itu tidak bisa. Dan ketika dia mengonsumsi terus-menerus itu kan membutuhkan uang yang banyak. Betul sekali. Dan bolak-balik nanti dia akan bukan mendapatkan sih, akan berada di lingkaran setan justru. Wow. Dia akan mungkin berhutang untuk mendapatkan kepuasan mengonsumsi obat tersebut. Lalu dia tidak bisa membayar hutangnya, dia akan melakukan judi online mungkin. Itu kemungkinan besarnya ya teman-teman ini kita menggambarkannya secara umum. Ya mungkin tidak semuanya tapi semoga aja kita semua dihindarkan dari hal-hal seperti Iya, itu. amin. Nah, Gitu. oke, jadi bisa kita lihat bahwasannya tuh memang ternyata mengkonsumsi narkoba itu nggak sesepele itu resikonya teman-teman. Tetapi juga Iya. bisa ketika nanti kita berumah tangga salah satunya emosian gitu ya kak. Emosian itu kadang yang menyebabkan kadang juga beraneka Iya ragam ya kak ya. betul sekali Kak. Kalau mengkonsumsi daging terlalu berlebihan itu juga bisa emosi kak. Iya makanya sesuatu hal yang berlebihan itu tidak baik Kak. Nah betul, intinya jangan Iya. overdosis gitu ya. Mencintai seorang yang berlebihan juga gak baik teman-teman. Jadi kalau mencintai jangan ugal-ugalan nih. Iya, mending lewat jalur doa aja. Masya Allah, Biar Allah yang betul. merencanakan bagaimana drama nantinya gitu ya. Oke. Nah seperti itu ya teman-teman. Nah Betul. aku tuh setuju banget dengan pernyataan Tia tadi bahwasannya nggak semuanya itu berasal dari narkoba. Tetapi kebanyakan kasusnya seperti yang kita lihat di berita itu biasanya kadang orang tuh ada yang KDRT tapi posisi suaminya masih mabuk. Nggak Oh iya, sadarkan betul. diri itu kan banyak banget ya berita yang seperti itu. Sehingga menyebabkan KDRT atau bahkan terjadi pembunuhan itu kan yang sangat Betul disayangkan sekali. ya. Nah Betul. kalau apa ya selain itu tuh narkoba itu juga bisa merusak organ tubuh. Tadi seperti yang Iya. di highlight pertama kali itu bisa merusak, menggerus tubuh kita secara Tidak sadar justru. tidak sadar. Iya. Oke. Nah, salah satunya ketergantungan narkoba itu juga merusak fungsi otak. Iya, betul sekali. Oke. Makanya kok orang kalau semisal mengonsumsi narkoba terus-menerus dan ketika dia ingin berhenti, mereka direhabilitasi, di otaknya itu masih susah Kak untuk menghilangkan rasa kecanduan itu. Karena ketika dia mengonsumsi, terus selang berapa lama dia tidak mengonsumsi kembali, otaknya itu langsung seakan-akan tuh minta. Gak bisa hanya sekejap oke. berhenti tuh gak bisa. Makanya kok itu namanya ada kecanduan narkoba. Iya. Wis, keren Otaknya banget. sudah terracuni oleh satu jenis Satu obat jenis tersebut. narkoba. Iya. Betul. Dan apa ya kak, setelah aku mendengarkan penjelasan tadi aku sadar bahwasannya Gimana Kak? kita itu kan masih muda. Iya betul Eman-eman, sekali. kalau orang Jawa bilang tuh eman-eman gitu. Kita nggak berani mengatakan menolak, ibaratnya menolak. Terkadang kan Betul. pertemanan itu ketika kita berkumpul, kadang kan kita membahas segala permacaman itu dibahas. Iya. Nah, tidak menutup kemungkinan untuk mengarah ke narkoba seperti itu ya. Oke, Nah, betul. bagaimana sih peran duta anti narkoba untuk mensosialisasikan untuk remaja itu mengatakan tidak atau seenggaknya menolak ajakan temannya atau rekannya tidak untuk melakukan atau mengkonsumsi narkoba. Tetapi terkadang kan ada ancaman loh kalau Iya. kamu nggak ikut mengkonsumsi nanti kamu nggak jadi teman kita lagi atau bagaimana. Nah itu bagaimana sih kak tanggapan kakak terkait itu? Oke. Aslinya gini Kak. Pertemanan itu kan ada banyak ya. Betul. Ketika ada suatu kelompok yang bisa dibilang itu sudah diklaim oleh masyarakat sekitar nakal, terus kita masuk ke dalam pertemanan tersebut, Betul. kalau orang memandang itu kan, wah nanti kamu akan ikut terjerumus ke hal lingkaran pertemanan itu nih. Betul. Tapi kalau kita semisal kita yang bisa dibilang anti dengan narkoba terus berteman dengan orang yang di sekitar situ. Kalau saya justru gimana caranya orang tersebut bisa membawa lingkungan tersebut ke arah yang lebih baik. Atau menyadarkan mereka dengan cara yang halus. Nah kesalahannya apa?
banyak sekali hal-hal lingkaran yang seperti itu tuh tidak dijamah oleh orang-orang yang mungkin bisa dibilang sudah anti dengan hal narkoba dan sebagainya. Oke. Sehingga pertemanan tersebut tidak ada yang saling menyadarkan, tidak ada yang saling mengingatkan. Betul nggak Kak? Iya, betul sekali. Dan ini juga kesalahannya secara umum sih sebetulnya. Kalau kita pikir secara logika ya Kak, Betul. banyak duta atau sebagai pelopor atau organisasi, kalau mereka melakukan sosialisasi, itu Iya. audiensnya itu justru malah orang-orang yang bisa dibilang sudah benar, sudah nggak akan bakal itu mereka ke ranah narkoba, betul nggak? Betul, betul sekali. Tapi Betul. orang-orang yang mungkin eh, yang di pinggir-pinggir jalan, yang mungkin nggak punya keluarga dan sebagainya, yang hidupnya itu memang di jalanan, itu nggak pernah dijamah. Betul, Terus betul sekali. orang-orang di sekolah yang nakal itu mereka nggak pernah diajak ngobrol. Tapi kalau ada sosialisasi dan lain-lain justru audiensnya orang-orang yang pinter-pinter yang memang Nah, udah dari lahir itu sudah mendapatkan arahan gitu. betul. Dan di sini ya ini mungkin PR juga buat saya dan juga teman-teman gimana caranya kita tuh jangan sampai membatasi diri kita dengan orang-orang yang seperti yang kita anggap mungkin salah gitu ya. Justru itu tugas kita gimana untuk masuk ke ranah mereka, untuk mengajak Betul. mereka ke dalam kebaikan bersama Wah, gitu. keren banget tentunya. Nah, berarti itu intinya itu peran lingkungan sangat Iya berpengaruh, betul, betul ya. betul sekali. Nah, peran lingkungan sangat berpengaruh dan tentunya kadang tuh seseorang tuh benar-benar Iya, ingin mengkonsumsi karena tuh kadang tekanan situasi, iya, Kak. iya Nah, betul. berarti memang seharusnya dari salah satu lingkungan kita tuh harus ada yang menyadarkan seperti itu ya mungkin bahasa kasarnya Iya ya, Kak. betul. Oke. Nah, selanjutnya nih Karena gini juga, orang itu kan biasanya kalau semisal kita berteman ada 5 nih Kak, oh iya, terus kita masuk nih ke dalam circle 5 itu. Kalau 5 ini sudah memiliki misal mobil BMW ya, oke, ketika kita masuk ke dalam pertemanan ini, kita akan menjadi orang keenam yang memiliki mobil BMW, betul gak? betul sekali. Begitu juga dengan ketika kita mungkin ini dalam kutip kita yang masih ikut-ikutan teman ya, yang Betul. tidak mempunyai niat baik seperti tadi untuk mengubah dan juga iman kita rendah. Iya, waduh mata Nah kuncah, iya, iya betul. ketika ada 5 orang ini yang benar-benar mereka sukanya ngerokok, mabuk-mabukan, terus menggunakan obat-obatan Iya, yang terlarang dan betul. sebagainya. Kita mencoba masuk, kita akan menjadi orang ke-6 yang juga ikut terjerumus. Itu kalau semisal iman kita nggak Hmm, kuat dan apa ya, kita tidak kayak ada niatan baik untuk mengubah betul. lingkungan tersebut Nah, aku gitu. jadi keinget nih sama salah satu kayak Apa Kak? kalimat yang mengatakan ketika kita berkumpul dengan penjual minyak wangi Oh gitu ya, iya, kita akan ikut ikutan wangi juga. wangi dan itu pun sebaliknya ketika kita berkumpul dengan orang yang mungkin apa ya kayak lebih Iya ke betul, iya gitu, pasti kita juga akan ikut terbawa betul. terbawa arusnya itu. Jadi intinya kita harus Oke, pintar-pintar menjaga lingkungan pertemanan juga karena betul, lingkungan pertemanan itu sangat mempengaruhi untuk kita betul. melakukan segala aktivitas. Di luar jangkauan tentunya jangkauan peran orang tua itu apakah juga penting Kak? Karena kan seperti yang diketahui kadang orang yang mengkonsumsi narkoba ini dia terlena dari pandangan orang tuanya. Oke, Jadi dia kelihatannya di rumah itu sebagai anak yang kalem, orang tuanya melihatnya kayak anak baik. Nah tetapi ketika di luar ini 90 derajat tuh dia berubah Kak. oke Ibaratnya betul. kayak ketika dia sedang ini langsung keluar dengan stylesnya kalau orang kata Iya, sekarang itu untuk ya itulah melakukan hal-hal negatif. Nah pandangan sebagai duta anti narkoba nih peran orang tua itu juga apakah sangat penting dan bagaimana sih biar orang tua ini mungkin menyadarkan anaknya betul yang betul. kalau semua nih orang tuanya sudah Iya, mengetahui oh anakku ternyata di luar kayak gini. Nah betul. sebagai orang tua tuh harus gimana sih Kak? Oke, ini mungkin bukan hanya perihal pandangan saya dan Iya sebagainya ya. betul. Mungkin ini juga sudah dibuktikan oleh beberapa ahli yang mana kesuksesan seseorang anak atau sifat baik atau perilaku yang mungkin anak tersebut itu lakukan atau yang ada di dalam dirinya itu bisa kita lihat dengan seberapa dekat atau seberapa sering mereka ngobrol dengan orang tuanya Nah gitu. betul. Jadi semakin dia sering ngobrol dengan orang tua, semakin dia terbuka dengan orang tua, semakin dekat, sering cerita, pokoknya menjalin hubungan yang baik dengan kedua orang tua, saya yakin
perilaku yang diterapkan oleh anak tersebut adalah dia memiliki kepedulian yang tinggi, mereka tidak akan melakukan hal-hal negatif. Karena arahan-arahan atau keseringan ngobrol itu yang membentuk dirinya itu menjadi lebih sadar. Oke. Oleh karena itu, kadang kita tuh tidak bisa menjudge seseorang yang Betul. mungkin dalam kutip nakal gitu ya Kak. Iya, Itu betul karena dirinya sekali. sendiri. Bisa jadi itu karena faktor keluarganya yang tidak memberikan kesempatannya untuk ngobrol, Nah, tidak memberikan kenyamanan anak tersebut ketika di rumah, oke. tidak memberikan apa ya? Ya istilahnya ada sekat lah antara Iya, orang tua dengan anak. anak, betul. Sehingga mereka merasa tidak terbuka. Ketika dia pulang, ini nggak rumahku, aku nggak merasa ini rumah loh. Nah, betul Dia sekali. memilih mencari kenyamanan di Luar, orang lain, di betul. luar. Dan ketika kenyamanan di luar itu baik, alhamdulillah. Tapi kalau Betul. sebaliknya, Nah, itu yang menjadi nah resiko. itu. Nah, pesan buat Bapak Ibu nih orang Nah tua, ya betul. jangan kalau selama sesibuk-sibuknya kita bekerja, luangkanlah waktu sedikit gitu Aduh, minimal 10 menit atau berapa menit itu cukup ya untuk betul. sekedar kita bertanya bagaimana sih kabar anak Betul, tersebut betul supaya kita sekali. juga mengetahui updatean apa yang Betul, hari ini betul, betul. dia lakukan Betul. seperti itu. Jangan sampai akibat dari egois kedua orang tua itu membawa dampak yang negatif untuk anak-anaknya. Benar sekali. Oke. Nah, tapi tuh Kak kadang yang paling berat itu justru bukan sekedar menolak ajakannya Iya, aja. iya. Nah, tetapi rasa takut kehilangan teman. Oh, Nah, siap. karena Gen Z itu kan terkadang kayak, aduh aku kalau nggak ikut dia aku overthinking aku nggak punya Iya, betul, teman. betul, betul, Aku betul. kalau nggak ikut ke sini aku nggak takut nggak Iya. punya, takut dikata nanti, kamu ada masalah ya sama aku. Nah, itu gimana sih Kak biar kita tuh Iya. bisa menghindari hal tersebut gitu? Kalau kesimpulan yang paling simpel ya Kak. Seorang anak muda itu harus berani, harus punya Harus pendirian, berani, jangan betul. takut sendiri. Itu poin pentingnya. Ketika kita sudah punya iman yang kuat, ketika kita sudah punya slogan visi misi untuk diri kita sendiri, ditambah dengan iman, ditambah dengan Betul. rasa ingin berbagi dan sebagainya, kita nggak akan takut kehilangan teman. Jujur, Nah, betul nggak iya teman-teman? betul banget, betul banget. Karena semisal teman kita mengajak kita ke suatu hal yang mungkin itu nggak akan mungkin lah kita lakukan Iya, dengan paksaan. Kalau semisal kamu nggak ikut saya, nanti kamu nggak menjadi teman saya. Nanti aku nggak mau bantu pekerjaan kamu, aku nggak mau bantu PR kamu dan sebagainya. Kalau teman-teman sudah memiliki tekad yang kuat, iman yang kuat baik, betul. ya dan juga tidak takut sendiri, fine-fine aja teman-teman. Nggak Betul. apa-apa, Iya iya kan? betul Nah, sekali. masalahnya Iya. ini Gen Z Kak. Gen Z itu Aduh. kadang susah ya. Maksudnya Betul dia sekali. itu bergantung. Lebih nanti kalau semisal aku di sana sendirian gimana? Gak apa-apaan. Iya Nanti kalau gak ada yang bantu PR betul. aku gimana? Aku hidupnya gak bisa sendiri. Aku harus ada teman dan lain sebagainya. Sehingga seringkali terjerumus oleh ajakan teman-teman ya. Mungkin PR saya juga ya Iya untuk mengajak teman-teman gimana betul. caranya kita harus memiliki pendirian, kita jangan sampai terlena dan harus berani kemana-mana sendiri dan punya pedoman lah. Jangan Betul. ikut-ikutan. Nah, Gitu. jangan ikut-ikutan, jangan FOMO ya Kak. Karena Iya aduh Gen betul. Z ini tuh gennya tuh yang suka FOMO. Karena saya sendiri menyadari karena saya juga Gen Iya, Z ya. iya Jadi saya juga. betul kita selalu mencoba hal-hal baru ibaratnya Betul. FOMO. Tapi kalau FOMO dalam kegiatan positif Gak nggak apa-apa apa-apa banget. lakukan gitu. Betul. Dan mungkin kesimpulannya juga ini menjadi pengingat buat kita semua bahwasannya lingkungan pertemanan itu sangat menjadi faktor yang utama dalam Betul. mental health kita juga dalam juga kita itu menjaga biar tidak terjerumus ke hal-hal yang negatif. Nah selanjutnya nih Kak, kalau dari tekanan lingkungan bisa sekuat itu, berarti peran keluarga juga penting banget ya Kak tentunya Iya seperti betul. yang sudah dijelaskan tadi. Nah menurut Kakak nih ketika kita itu kehilangan perannya, ya tadi sudah dijelaskan keluarga, Oh itu iya. kan keluarga itu kan adalah hal yang Tonggak utama. tonggak betul. Ibaratnya kalau bangunan pilar itu Iya. kalau nggak ada pilarnya itu bisa ambruk teman-teman. Jadi Iya betul. peran keluarga itu sangat penting. Nah kalau menurut Kakak nih, terkadang ada yang keluarganya itu sudah bodoh amat.
Oh iya. Ibaratnya kayak, alah ya udahlah terserah kamu dibilang udah susah gitu. Nah, apakah itu tuh harusnya mereka itu tetap memberitahu atau ya karena si anak ini sudah diberitahunya itu karena ngeyel mungkin ya. Jadi Iya. keluarga itu sudah kayak menyerah. Nah, seharusnya apa sih yang dilakukan oleh keluarga ini? Apakah dia harus mendatangkan seorang yang ahli untuk menceramahinya gitu atau Oke. bagaimana sih ini? Dan ini mungkin cerita juga ya Kak. Betul. Seorang anak kenapa kok dia mungkin bisa diam di rumah atau seorang anak kenapa kok dia tidak merasa nyaman di rumah itu karena ada sebabnya. Dan Oh, oke. sebabnya itu bukan berarti harus didukun nih. Ini Waduh. pasti diguna-guna. Bukan hal seperti itu ya. Betul. Tapi ada sesuatu hal yang dia nggak menemukan kenyamanan di rumah. Betul. Dan tugas seorang orang tua, ini mohon izin ya Bapak Ibu. Iya betul. Itu kita yang pertama harus menurunkan ego. Betul. Ya kalau sebagai saya orang tua ya menurunkan ego orang tua Iya gitu ya. betul sekali. Karena kadang kan orang tua itu harus merasa selalu benar, Iya harus betul. selalu nurut, Betul. harus ya kamu kalau misal bangkang berarti kamu durhaka nih sama saya. Iya. Yang menyebabkan anak itu menjadi males Iya untuk pulang. betul sekali. Jadi gak apa-apa kita turunkan dulu egonya, kita tanya dengan baik sebetulnya kenapa dan lain sebagainya. Dan ketika dia sudah bercerita, terus gimana maumu kenyamananmu itu di mana? Kalau dia nyamannya itu bersama dengan temannya, ketika dia nyamannya juga bersama dengan lingkungan sekolah, organisasi dan lain sebagainya, oke, didukung tapi tetap diawasin. Diawasi. Iya, tentunya. tapi kalau dia itu sudah dalam artian membangkang atau justru pelarian kenyamanannya itu hal yang tidak positif atau negatif Betul. atau hal-hal yang tadi terlarang gitu ya. Harus ada tindakan tegas. Tindakan tegasnya Oke. gimana? Mungkin dengan cara minta bantuan teman-teman yang bisa dibilang teman organisasi atau yang bisa mengajak kebaikan lah. Untuk betul sekali. gimana caranya ya biar misal Ilyas nih yang nakal. Iya. Biar Ilyas ini cepat pulang kembali Oke. dan memiliki niat yang baik lagi gitu. Nah, oke. Nah berarti ini tuh Iya. sangat menarik ya Kak. Karena ternyata peran keluarga itu juga menjadi benteng. Iya. Atau sebagai ibaratnya tuh kalau Tonggak ya. sebagai tonggaknya gitu. Dalam cara kita berpikir gitu Betul. ya Kak. Nah kadang tuh Kak yang dibutuhkan anak itu bukan hanya aturan. Iya. Ya kan Kak. Nah tetapi juga ruang untuk didengar. Oh, Seperti yang betul, dikatakan benar-benar. tadi. Kita Betul harus sekali. bisa meluangkan waktu ya ini Bapak Ibu mohon izin Iya. ya. Jadi harus bisa meluangkan waktu Iya. seenggaknya itu berapa menit itu sangat berpengaruh besar kepada kesehatan mental salah satunya. Karena Gen Z ini kok dilihat-lihat kok sedikit-sedikit mental health. Iya, Nah betul ini yang sekali. harus dijaga oleh orang tua. Nah ini juga sebagai pengingat kita semuanya bahwasanya perhatian kecil dari keluarga ataupun lingkungan pertemanan sangat membawa dampak yang sangat besar sekali. Betul. Oke. Nah, selanjutnya nih, Kak. Aduh, sebentar ya. Ini agak ribet ini, betul. Oke. Oke, Nah, betul. menurut Kakak sendiri nih sebagai duta anti narkoba, apa sih yang menurut Kakak itu untuk bagaimana ini kan kita juga sudah di lingkungan mahasiswa. Oh iya. Mahasiswa, tentunya seorang maha dan siswa gitu yang intinya dia sudah bisa berpikir kritis. Nah, Iya, betul. bagaimana sih Kak cara mahasiswa itu mempertahankan bahwa kalau seumpama dia udah positif atau melakukan Oh, kegiatan yang iya. itu, bagaimana cara dia mempertahankan? Apakah harus Betul. join ini atau harus ikut ini atau bagaimana kalau versi? Kalau saya lebih ke punya prinsip. Orang tuh harus punya prinsip. Mungkin banyak ya orang Betul. itu ikut organisasi atau ikut kegiatan, ikut kepanitiaan, ikut hal positif. Tapi kalau dia nggak punya prinsip, itu tetap bisa terbawa arus oleh hal-hal yang negatif. Betul sekali. Begitu pola sebaliknya, dia mungkin terjun ke dunia hal yang negatif dan sebagainya, dia juga nggak punya prinsip, hancur lebur. Waduh. Jadi kuncinya untuk kita yang sebagai mahasiswa, entah yang nonton mungkin sebagai siswa dan lain sebagainya, harus punya prinsip teman-teman. Ketika kita kuliah, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita capai, apa yang harus kita targetkan. Kalau kita sudah punya prinsip, tiap hari tuh nggak ada rasanya untuk memikirkan hal-hal yang tidak perlu Kak. Nah betul sekali. Iya. Betul. Jadi
setiap hari tuh kita akan ke-trigger gimana caranya ya target ini bisa tercapai. Gimana Betul caranya ya saya sekali. bisa bermanfaat untuk orang lain. Gimana betul. caranya ya saya bisa membanggakan orang tua saya di rumah. Prinsip itu kan juga tujuan kan. Betul. Tapi kalau kita nggak punya prinsip, kita nggak punya tujuan hidup hanya sekedar menjalani anggap aja kayak Aktivitas, air iya, mengalir. betul, mengalir, betul. Saya yakin teman-teman pasti akan jenuh, kalian akan bosan dan ketika kalian mungkin kalau saya kan ngekos di kos Iya. belakang kos ini ya. Iya, betul. Dalam keadaan jenuh, pening, terus ada orang yang ngajak saya ke hal yang negatif. Mungkin kalau saya nggak punya prinsip saya bisa ikut-ikutan loh Kak. Betul sekali, Iya. betul sekali. Itulah kenapa kita sebagai mahasiswa entah remaja harus punya prinsip. Biar hal-hal betul. negatif itu nggak mempan, nggak ada Betul, waktu lah untuk betul. menyentuh hal itu. Nggak ada waktu untuk mampir ke diri Oke. kita seperti itu ya Kak. Betul. Oke. Nah, mungkin setelah kita banyak sekali ngobrol Betul. dari tadi apa sih bahaya dampak narkoba buat diri sendiri, Iya. peran keluarga, teman, atau Betul. juga sebagai generasi muda harus apa. Nah, mungkin nih Kak sebagai terakhir gitu ya, pesan dan kesannya untuk gimana sih kita remaja atau generasi muda ini mewujudkan Indonesia 2045, karena yang digadang-gadang itu kita akan menjadi negara yang maju, yang unggul. Nah, negara yang maju dan unggul itu tentunya juga butuh peran kita sebagai generasi muda. Nah, bagaimana Kak kalau dari pandangan? Oke, singkat saja ya mungkin ya Kak ya. Betul, betul. Kita sebagai generasi muda itu jangan sampai membatasi diri kita. Oke. Jangan sampai Membatasi. kita punya mimpi, tapi jangan sampai mimpi itu sampai setinggi-tingginya. Mungkin realistis aja lah kita mimpinya cuma sekedar ini aja. Jangan, itu namanya membatasi. Oke. Kalau bisa kita mimpi ya, mimpi setinggi-tingginya. Sebanyak-banyak, oke. Kalau kita jatuh kan di atas di antara bintang-bintang kan. Betul. Terus hidup itu sejatinya adalah untuk memberikan manfaat untuk orang lain. Betul Dan sekali. jangan sampai ketika kita memberikan manfaat ke orang lain, tujuannya itu kalau aku sudah memberikan hal yang baik, aku harus mendapatkan hal yang baik. Itu jangan, itu Betul. bonus. Oke, kita melakukan hal yang baik, lillahi ta'ala aja. Betul Nanti sekali. dengan berjalannya waktu, dengan seiringnya doa, sesuatu baik itu akan datang dengan sendirinya dan kembali justru dengan wujud yang sebaik-baiknya. Gitu Kak Wah, Elias. keren banget. Nah, semoga nih pesan yang Oke. disampaikan hari ini bisa membawa pengingat atau motivasi untuk Betul. generasi muda untuk tidak atau stop mengonsumsi narkoba. Betul, berani berkata tidak pada narkoba. Betul sekali. Dan dari obrolan kita hari ini kita bisa tarik satu kesimpulan penting bahwasannya narkoba bukan hanya sekedar merusak kesehatan fisik, tapi juga merusak kesehatan mental, hubungan sosial, prestasi, bahkan masa depan kita yang terancam. Betul sekali, betul Kak? Betul sekali, Betul. keren loh hostnya kali ini. Aduh, Wah. ini sebetulnya sebagai generasi muda ini harus selalu siap sedia. Iya Jadi, betul. Baru di calling harus sedia gitu ya, harus sedia, harus Iya harus siap sikap siap sedia, kapan aja betul. di mana aja. Betul sekali. Oke. Nah, buat kamu yang baru dengerin podcast Bisik, ingat satu hal penting. Generasi kuat adalah generasi yang berani untuk mengatakan tidak seperti yang tadi sudah kita sampaikan. Dan dari obrolan kita hari ini tentunya banyak sekali ilmu yang bisa kita dapatkan. Dan tentunya aku mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Kak Tia karena sudah Masya meluangkan Allah. waktunya nih. Kalau semua nggak diundang ke sini, planningnya hari ini mau kemana sih Kak? Balik Jepara. Oke, kembali ke kota asal. Iya karena ada Oke, kegiatan oke. Kak kebetulan. Oke, siap. Tapi saya juga mengucapkan terima kasih ke Kak Alia dan juga ke Himpunan Betul. Mahasiswa Manajemen. Jujur ini kegiatannya keren sekali Kak. Masya Bahwa Allah. kalian itu sudah aware kepada teman-teman mahasiswa, mahasiswi bagaimana caranya Betul. untuk terus berbuat baik dan memberikan manfaat kan ini. Betul, memberikan manfaat dan Keren. edukasi. Siap. Gitu. Nah, aku Ilyas Maulana Putra selaku host pada podcast Bisik kali ini pamit undur diri. Sampai ketemu di episode podcast besok. Bisik. Betul. Podcast Bisik Senang yang nggak? selanjutnya ya. Karena pastinya Oke. kedepannya kita akan membahas berita-berita yang lebih panas lagi. Apakah isu Wow. tentang
negara ini atau Iya. mungkin apa? Mungkin boleh banget nanti share di Iya. kolom komentar. Yang penting jangan Iya. isu perceraian gitu ya Kak, jangan. selebritis gitu. Betul. Aduh ini terlalu jerimet kalau membahas ini ya. Oke. Oke, terima kasih teman-teman Oke, semua. sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah. Dadah.